buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Ibu, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki dari ISP Group. Pagi ini saya akan menemani Bapak Ibu dan dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara ini sampai akhir karena kami akan memberikan giveaway berupa one free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar kaca Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, silakan di-scan atau boleh buka web browsernya. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir acara kita akan pandu bagaimana Bapak Ibu dapat memiliki hasil talent DNA-nya. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, izin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tour talent DNA atau bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Nanti akan kita pandu bagaimana caranya untuk memiliki hasil talent DNA. Baik, silakan diisi pollingnya untuk siapa yang belum memiliki talent A, siapa yang baru join pertama kali di Ask Me talent DNA. Baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir acara kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA,
Berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan langsung oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Vina sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir, yaitu Dr. Erni Herdiani yang biasa dipanggil Dr. Erni. Beliau adalah seorang direktur di Rumah Sakit Umum Daerah Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Tema kita pagi ini adalah hargai proses rahasia sukses. Izin saya menyapa dulu. Assalamualaikum Coach Vina dan Dr. Erni, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Mas Zaki. Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini. Siap. Alhamdulillah, baik. Izin, saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 talent dan bottom 5 talent dari Dr. Erni. Top 10 talentnya adalah artikulatif, autoritatif, aversif, kolaborator, kontemplatif, kontekstual, convincing, courageous, decisive, directive. Sedangkan untuk bottom 5-nya adalah goal getter, jamming, generous, structure, dan competitive. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari nih dan disimak. Sekiranya talenta Bapak atau Ibu bisa tergambar di bintang tamu kita hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara sampai berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa one free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Sekali lagi, izin untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di slide ini. Silakan Bapak Ibu. Ya. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Vina. Baik, terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat bergabung kembali Talented People di pagi hari ini di acara Ask Me About Your Talent DNA. Di mana pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, Talented People. Yakni di sini sudah ada Dr. Erni. Selamat pagi, Dr. Erni. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini, Dok?
Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, di sini tadi Mas Zaki sudah menyampaikan terkait tentang top 10 ya, dan juga membacakan bottom 5 dari Dr. Ernie, di mana kalau kita lihat di sini ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna biru. Nah, sebelum kita lanjut lebih detail nanti diskusi dan sharing dengan Dr. Ernie, boleh kita lihat makna ya dari setiap warna ini artinya apa. Boleh kita menonton video terlebih dahulu dari Dr. Ari Ginanjar Agustian terkait tentang makna yang dari talenta yang berwarna kuning, merah, ataupun biru di sini. Boleh kita simak Ada videonya bersama-sama. 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, jadi kalau kita lihat DNA itu adalah kepanjangan ya, talented people ya, dari drive, network, dan juga action begitu. Yang mana drive tadi adalah dorongan untuk kita mencapai sesuatu, N itu adalah network ya, bagaimana kita membangun relasi, koneksi dengan orang lain, dan yang terakhir itu adalah action, bagaimana kita mengeksekusinya untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang terkait tentang top talent ya dan bottom talent dari Dr. Ernie. Mungkin di sini ada terkait tentang gambaran diri dan hal yang perlu diperhatikan. Mungkin saya boleh minta tolong kepada Dr. Ernie untuk berkenan membacakan terlebih dahulu ya, Dok ya, terkait tentang gambaran diri dan hal yang perlu diperhatikan. Boleh kepada Dr. Ernie berkenan untuk membacakan deskripsinya? Baik, Mbak Vina. Gambaran diri saya, yaitu di sini digambarkan bahwa mampu menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis, bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, selalu waspada dan memperhitungkan risiko, serta selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian Anda juga mampu memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Hal lain, Anda juga mengekspresikan apa yang difikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, mengidentifikasi situasi yang perlu diakhiri dan mengambil keputusan, serta mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah Anda bukan seseorang yang secara alami mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang, serta membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus merencanakan dan mengeksekusi secara urut, serta menjadi yang terbaik di antara yang lain. Kurang lebih itu. Ya, Wow, terima kasih Dr. Ernie. Ya, jadi subhanallah. ketika tadi Dr. Ernie membacakan begitu ya Dok ya, terkait tentang gambaran diri dan hal apa yang perlu diperhatikan ke depannya, sebetulnya apa nih yang dirasakan oleh Dr. Ernie ketika membaca terkait tentang baik itu di top talent dan juga bottom talentnya? Keren nih talent DNA. Seperti bisa membaca. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, di Ya, 10 top talentnya itu, dan memang yang perlu diperhatikan yang di bottom talent itu mungkin memang seperti itu ya, tapi ini tidak terlalu muncul karena mungkin karena diperkuat oleh top talentnya ya. Gitu. hmm, ya, jadi Dr. Ernie merasakan ini memang menggambarkan dan mencerminkan Dr. Ernie ya, Iya, hasil betul. dari talent DNA ini ya Dok ya. Ya. Oke, jadi mungkin talented people yang ada di sini bisa jadi begitu ya,
top talent dan juga bottom talent yang ada di sini yang akan kita bahas dan kita sharingkan bisa jadi sama ya dengan talented people yang ada di sini. Nanti boleh kita berdiskusi lebih dalam begitu ya dok ya. Nah, Hmm. mungkin sebelum kita mulai kepada diskusi dan sharing, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih dok, apa aktivitas begitu ya dan kesibukan dari Dokter Erni saat ini? Oke, saya seorang ibu, 3 putra, laki-laki Masya semua. Allah, Sudah laki-laki punya, semua. ya laki-laki semua, 1 orang cucu. Kemudian saya sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Bekasi, ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagai seorang direktur. Sebelumnya saya 15 tahun menjadi kepala puskesmas dan menjadi dokter fungsional. Mungkin itu. Masya Allah. Banyak ya kegiatan dari Dokter Erni ya, sebagai Alhamdulillah. pimpinan dari sebuah rumah sakit, sebagai ibu rumah tangga juga begitu ya. Nah, Serang mungkin nenek. seorang nenek juga begitu. Nah, mungkin dengan kesibukan Dokter Erni saat ini yang banyak, pasti banyak kegiatannya, apalagi memimpin sebuah rumah sakit ya dok ya. Ya. Sebetulnya gimana nih Dokter Erni menyeimbangkan nih kegiatan ya, bagaimana mengatur aktivitasnya sehari-hari, peranannya sebagai ibu dan juga memimpin sebuah rumah sakit ya sebagai direktur Hmm. saat ini di sebuah rumah sakit umum daerah. Gimana nih dok? Ya, Alhamdulillah semua karena Allah Ta'ala ya, sehingga memudahkan semua tugas-tugas saya sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang masyarakat ya, seorang umat dan juga seorang pelayan masyarakat juga di rumah sakit. Dan mungkin satu tadi kan terkait keseharian ya. Iya, Ternyata kesuksesan yang diraih itu di sini kan bottom talent saya structure ya, structure. Nah, iya. ternyata dengan cara bagaimana setiap hari saya eh, sholat 5 waktu, tepat waktu, ya, dipaksa kok kayak apa tepat waktu, kalau bisa jamaah, memang saya upayakan jamaah gitu bareng sama anak-anak semua di masjid. Nah, itu kalau sudah berhasil itu, maka semuanya berhasil, gitu. Masya Jadi Allah. titik keberhasilannya di situ. Jadi kalau sudah bisa melaksanakan itu, insya Allah yang lain semua akan mengikuti. Ya, jadi kuncinya sholat tepat waktu ya dok ya Ya, ininya ya. iya, Iya. betul. Kalau nggak salah itu Winston Churchill ya bilang, kalau mau sukses itu pertama harus bereskan dulu pagi-pagi tempat tidurnya, ya kan gitu. Iya, Nah, dok. kata saya itu Hah? dan juga mungkin semua ya, semua umat Islam yang ada di dunia gitu ya, semuanya ya, itu ya harus itu. Sholat 5 waktu dulu, insya Allah semua beres. Iya, Masya Allah. Jadi kuncinya sholat ya, talented people di sini dan Dokter Erni sangat menjaga nih walaupun di sini tadi Dokter Erni menyampaikan walaupun strukturnya di bawah tapi sebetulnya Dokter Erni berusaha menjaga begitu ya untuk melihat dari Ya. apa yang di bottom talentnya tapi tetap menjaga nih kestrukturan yang ada dengan talent-talent yang ada di atasnya juga. Nah, Hmm. mungkin saya beralih nih, Dok. Nah, sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, Dok ya. Hmm. Hargai proses rahasia sukses. Nah, mungkin boleh nih Dokter Erni menceritakan terlebih dahulu bagaimana nih pertama kali terjun ya sebagai pelayanan masyarakat ya di dunia kesehatan begitu ya. Ya, Dan sebetulnya apa nih yang membuat Dokter Erni bisa terjun di dunia kesehatan dan saat ini menjadi pemimpin begitu ya, direktur ya di sebuah ya, rumah sakit umum daerah. Gimana nih, Dok? ya. Jadi memang alhamdulillah qadarullah saya diamanahkan oleh Allah menjadi seorang dokter yang pastinya sangat dekat sekali dengan bagaimana kita harus melayani kepada masyarakat ya. Pertama kali terjun, awalnya saat saya menjadi dokter, kata ibu saya, kamu jadi dokter aja katanya, biar bisa lebih dekat dan juga lebih terasa juga manfaatnya, walaupun profesi lain juga pasti itu ya, gitu ya. Pasti juga sama bermanfaat. Dan akhirnya jadilah saya di sini di rumah sakit, yang mana ternyata di rumah awalnya saya di puskesmas karena itu lebih ke arah ke masyarakatan. Tapi ternyata di rumah sakit, masya Allah ya, di situ betul-betul hitungan waktu dan detik gitu ya kita bagaimana menyelamatkan nyawa gitu. Jadi saat di rumah sakit itulah
sangat terasa sekali bagaimana orang sedang kesulitan ya, sedang sakit, merasakan sakit. Bagi saya saat kemarin suami saya juga kecelakaan dan saya merasakan juga bagaimana kita menjadi keluarga pasien saat menunggu suami gitu ya. Dirasakan orang sedang kesulitan ya biasanya rata-rata di rumah sakit. Nah, disitulah saya terdorong bagaimana bisa membantu banyak orang di rumah sakit ini. Gitu. Jadi walau memang saya di rumah sakit sebagai pegawai negeri sipil, tapi saya selalu niatkan bahwa apapun yang kita lakukan, siapapun kita, baik sebagai direktur, sebagai dokter, sebagai perawat, bidan, bahkan seorang cleaning service pun itu adalah sangat penting peranannya di dalam sebuah rumah sakit gitu. Jadi kesuksesan bisa kita raih dari siapapun kita, apapun kita posisinya, kita bisa meraih sukses itu. Saat sukses itu bahwa kita sudah bermanfaat buat orang lain dan insya Allah Allah ridho. Karena tujuan kita semua sukses itu adalah jannah ya kan. Ke surga. Supaya bisa ke surga berarti Allah harus ridho. Kalau Allah nggak ridho nggak bisa masuk surga. Supaya ridho ya berarti kita harus berbuat yang Allah sukai gitu. Nah, yang Allah sangat suka sekali kepada hambanya yang bermanfaat kepada orang lain, kemudian membantu dan sebagainya. Hakikat kita di situ, di dunia ini adalah untuk itu. Mungkin itu. Masya Allah sekali, Dokter Erni. Jadi sebetulnya tadi yang Dokter Erni sampaikan, apapun yang dilakukan, gerakan hatinya adalah bermanfaat begitu ya, Dok ya. Nah, Ya, tadi saya lihat tuh dokter berulang-ulang menyampaikan bagaimana bisa bermanfaat, bagaimana bisa juga berkontribusi untuk orang banyak begitu. Karena kalau kita lihat ya dari top talent yang ada di Dokter Erni ini, sebetulnya Dokter Erni ini adalah talentanya ada yang kontemplatif nih, talented people. ya, ya. Nah, sebetulnya di sini Dokter Erni itu melihat sesuatu itu dengan mendalam begitu ya. Memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi itu secara mendalam. Jadi sebagai pimpinan pun tadi Dokter Erni menyampaikan apapun tadi ya pekerjaan kita sekecil apapun kita melihat maknanya begitu ya Dok ya secara Ya. mendalam karena itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, Ya. sekarang Dokter Edi memimpin banyak orang pastinya ya Dok ya di Ya. rumah sakit. 217 kurang lebih. Masya Allah 217 ya, ada pegawai yang dipimpin oleh Dokter Erni. Nah sebetulnya apa sih yang Dokter Erni tanamkan begitu ya? Apa yang Dokter Erni sampaikan untuk memajukan begitu ya rumah sakit yang Dokter Erni pimpin saat ini? Karena Yang banyak orang nih 200 ya lebih ya Dok ya. Ya, tadi seperti Pak Ari Ginanjar sampaikan tadi, setiap orang itu mempunyai keistimewaan, punya cahaya hati masing-masing, dan semuanya bersumber dan mempunyai anggukan universal ya, tadi disampaikan Iya. seperti itu. Ya, anggukan universal itu sebetulnya adalah kepada Allah sebetulnya. Jadi saya selalu berusaha di setiap apel ya, kalau di pegawai itu namanya apel ya, morning briefing gitu. Seperti morning briefing saya sampaikan bahwa kita itu di dunia ini hakikatnya itu hanya mencari pahala ya gitu, mencari yang nanti kita bakal menjadi bekal buat kita. Sekecil apapun itu kita tidak tahu kita nanti akan bisa masuk ke dalam surga karena apa kita nggak ngerti gitu. Dan itulah makna kesuksesan sesungguhnya. Kesuksesan itu bukan berarti kita bisa mempunyai banyak harta, kemudian mempunyai popularitas, kemudian mempunyai kekuasaan yang besar. Bukan, itu bukan makna sukses yang sesungguhnya. Sukses sesungguhnya itu apabila kita berhasil mengendalikan diri kita, karena kita selalu punya hawa nafsu kan ya, mengendalikan diri kita, kemudian bisa memberikan manfaat setiap harinya, apapun itu. Saya sampaikan, kamu sebagai cleaning service misalkan ya, sapulah dengan baik, ya diniatkan dalam hati setiap sapuannya, sapuan daripada sapu kita itu, sambil berzikir, ya Allah ini semoga bisa menolong banyak pasien yang di sini. Atau para dokter, bila menyuntikkan obat, memberikan obat, bahkan berbicara kepada pasien, Bu, diminum ya obatnya, atau Ibu gimana kabarnya, itu sampaikan dengan hati, itu nanti akan sampai ke hati. Dan itu insya Allah menjadi pahala yang besar. Kita tidak tahu apa amalan kita yang akan membawa kita ke sana. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Dan kalau kita sudah bisa seperti itu, berarti kita akan mendapat kesuksesan setiap detiknya. Kan kita jadi orang beruntung ya gitu. Nah, dan mudah-mudahan sih seperti itu. Dan efeknya alhamdulillah teman-teman di rumah sakit luar biasa ya.
mereka juga mungkin sudah mulai menemukan grand why-nya, dan alhamdulillah hanya dalam waktu singkat prestasi-prestasi itu datang sendiri gitu. Jadi Masya Allah ya. Jadi dengan kita menanamkan seperti itu, ternyata yang lain mengikuti gitu ya. Hati semakin tenang, melayani dengan nyaman, melayani dengan ikhlas, dan ternyata keberkahan mengikuti prestasi-prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, kemudian Pak Pugu, oke, dan insya Allah sebentar lagi ke tingkat nasional hanya dalam waktu singkat gitu. Dan itu yang akhirnya teman-teman juga dan juga saya gitu sampai terkaget-kaget gitu. Oh Masya Allah ya Rabbi gitu, saat kita memberikan semuanya untuk Allah, yang lain tuh semua mengikuti. Jadi kita semua merasakan sukses bersama-sama. Mungkin itu Mbak Vina. Ya, Masya Allah. Jadi sebetulnya prestasi itu mengikuti ya dok ya, yang kita Ya, ya, sampaikan dari hati kembali kepada ini hati lagi begitu. Jadi ya. sebetulnya apa nih yang dokter Erni lakukan biar meyakinkan nih teman-teman yang ada di rumah sakit untuk bisa mencapai prestasi-prestasi tadi. Bahwa bisa nih, kita bisa melakukan untuk menjadi yang terbaik. Nah, apa sih tips-tipsnya gitu dok? Yang dokter Erni sampaikan kepada teman-teman nih supaya oh kita Oke. bisa nih gitu. Jadi pas sampai saya datang ke sana tuh ya gitu. Awalnya teman-teman tuh kayak nggak pede gitu kan ya. Oh kayaknya dok, kira-kira apa ya dok ini ininya gitu. Gimana ini? Loh kalian tuh luar biasa loh, saya bilang gitu. Saya sampaikan mereka saat saya datang ke sini saya seperti menemukan berlian-berlian. Makanya inovasi yang kami bawa itu namanya adalah Rusa Berlian, Rumah Sakit Berorientasi Pelayanan gitu ya. Salah satu core value-nya berakhlak kan berorientasi pelayanan. Iya. Dan ternyata dengan inovasi itu bisa sampai alhamdulillah menembus sampai nasional. Hanya dalam waktu singkat. Dan juga meningkatkan pendapatan luar biasa, sampai 600% ya. Jadi awalnya kita bornya hanya 10%, jadi 70%. Tuh. Dan saya sampaikan kepada mereka, kita bisa. Kalian tuh semuanya istimewa. Kalian semua itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa gitu. Hanya tinggal munculkan saja. Dan ternyata alhamdulillah, ternyata betul gitu. Setelah mereka diyakinkan gitu, terus kemudian mereka juga oh iya ya, bahkan saya ajak juga mereka ikut mencari Grand Y-nya gitu ke Menara 165 gitu ke ISU, dan mereka merasa Masya Allah, katanya Allah ternyata Allah luar biasa. Saya ini ternyata istimewa seperti itu. Maksudnya Masya mereka Allah. itu istimewa gitu. Jadi saat mereka sudah menemukan cahaya hatinya, kemudian menemukan dirinya, akhirnya itu dengan sendirinya akan datang. Jadi itu saya selalu meyakinkan kepada mereka bahwa kita ini adalah hamba Allah yang istimewa. Iya. Jadi ketika Gitu. tadi dokter Erni menyampaikan, dokter Erni meyakinkan ya, meyakinkan bahwa kita itu bisa begitu, prestasi itu dapat Ya, kita capai. Nah, kalau kita lihat di sini talented people, bahwa dokter Erni di sini ada convincing ya, ada convincing mampu nih untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan kepada orang lain terkait apa yang disampaikan. Dan di sini dokter Erni juga ada artikulatif. Sebetulnya ketika dokter Erni menyampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah sakit, itu sebetulnya mudah diterima ya, karena apa yang disampaikan oleh dokter Erni ini mudah dipahami begitu ya, meyakinkan begitu ya. Jadi arahan-arahan dan juga masukan dari dokter Erni ini dapat tersampaikan secara mudah dan dalam tadi waktu singkat ya begitu ya dok ya, alhamdulillah. mendapatkan prestasi yang banyak, walaupun dalam waktu singkat tuh teman-teman di rumah sakit yakin bahwa saya bisa begitu. Dengan kepemimpinan dokter Erni, dengan apa yang disampaikan oleh dokter Erni itu dapat meyakinkan dengan convincing tadi dok. Nah, di Ya, sini juga ada artikulatif. Dokter Erni menyampaikan dengan jelas begitu ya, dan mudah dipahami oleh teman-teman di rumah sakit bahwa kita bisa. Nah, dengan direktifnya juga ada dokter Erni di top talent ya, di sini ada yang berwarna biru, direktif sebetulnya bisa nih menyampaikan, mengarahkan teman-teman begitu ya. Sudah meyakinkan, lalu bisa mengarahkan dan menyampaikan dengan jelas agar teman-teman itu bisa loh, kita bisa untuk berlomba untuk mencapai prestasi. Nah, hmm, sebetulnya ini sih rahasia tips-tipsnya begitu ya, Dok ya. Kenapa dalam waktu singkat banyak prestasi nih yang dokter Erni dapatkan ya ketika kepemimpinan dokter Erni. Nah, jadi saya jadi alhamdulillah. penasaran nih, Dok. Sebetulnya dari kepemimpinan dokter Erni nih, apa sih yang dokter terapkan begitu ya? Yang teman-teman ya di rumah sakit lihat begitu ya dan rasakan sebetulnya Mm-mm. apa nih
tanggapan dari Mm. teman-teman di rumah sakit terkait tentang Dokter Erni. Nah, gimana nih dok? Katanya Dokter Erni itu tegas, walaupun nggak galak, tapi tegas gitu. Terus saya itu ini menegakkan semua sesuai aturan, gitu ya. Jadi harus ada regulasinya, ada prosedurnya, harus ditaati. Kita kalau nggak menaati aturan nggak bisa kita meraih sukses ya, nggak mungkin. Kita juga sebagai seorang umat harus mengikuti Al-Quran, hadis, gitu. Semua harus ada tuntunan adanya. Jadi kita harus ikuti. Dan kalau kita tidak mengikuti itu, maka ya harus ada namanya di dalam Al-Quran juga seperti itu ya, ada punishment, ada reward seperti itu. Jadi itu yang saya terapkan, dan saya nggak pandang bulu siapapun dia Hmm. gitu. Kalau emang salah ya harus saya ingatkan gitu. Kita sama-sama mengingatkan. Saya juga sama. Semua manusia tidak ada yang sempurna ya. Jadi kita harus saling menyempurnakan. Kalau salah saya ingatkan. Tentu saja dengan baik mengingatkannya ya. Nggak pernah tuh saya kamu gini-gini atau sampai keluar bahasa yang kurang nyaman untuk semua, itu tidak, tapi saya sampaikan dengan baik. Kalau bisa empat mata gitu, seperti itu. Jadi kita saling saling ini ya, saling memperbaiki gitu. Ya. Saya pun Jadi juga kalau open ya, kalau saya salah ya ingatkan gitu. ya, jadi kalau teman-teman di rumah sakit sebetulnya melihat seorang dokter Erni yang tegas begitu ya, tapi bukan galak ya dok ya. Nggak galak. Menyampaikannya dengan baik juga jika memang dibutuhkan tadi empat mata ya dok ya, disampaikan dengan empat mata. Nah di sini kalau kita lihat sebetulnya dokter Erni ini ada di top talent beliau ada autoritatif begitu. Nah sebetulnya ketika orang otoritatif itu bisa memberikan penilaian ya, penilaian di sini dan juga sanksi di mana dengan tegas dan lugas sebetulnya. Ketika memang ada yang belum sesuai atau kurang sesuai dengan aturan, sebetulnya Dokter Eri bisa menyampaikan dan bisa langsung nih menyampaikan apa sih sebetulnya perbaikannya dan menegur dengan langsung. Karena di sini Dokter Eri juga ada courage ya, bisa Ya, mengekspresikan apa yang dirasakan secara terbuka. Jadi nggak ya, dipendam gitu ya dok ya. ya, Kalau ya, memang salah, kalau memang harus diperbaiki ya disampaikan. Karena ya, ini untuk ya, kebaikan kita juga begitu ya, untuk ya, kemajuan rumah sakit juga gitu ya dok ya. ya. Saya Ya. jarang meminta orang ketiga untuk sampaikan gini, enggak, saya langsung aja gitu. Jadi kalau kalau misal kalau ada masalah gitu ya, ya langsung dengan orang ya, jadi nggak melebar kemana-mana gitu, langsung aja gitu. Kalau Iya. biasanya kan kadang karena sungkan atau apa gitu ya, tapi saya nggak, Bismillah gitu, saling. Karena saya juga sayang gitu ya sama semua, jadi enakan ngobrol langsung deh gitu, sampaikan. Jadi karena sayangnya Dokter Erni nih talented people, jadi Ya, sebetulnya lebih baik menyampaikan langsung begitu ya. Dan supaya mm, mengena juga apa sih sebetulnya bisa melakukan perbaikan juga ya dengan langsung ya, disampaikan. Dokter Erni juga menjadi lebih dekat ya dengan teman-teman di rumah sakit begitu. Nah, sebetulnya ini didorong ya oleh talent Dokter Erni yang terkait tentang autoritatif dan juga courage nih mm. teman-teman semua. Nah, menarik ya dok ya. Kalau kita Iya luar mendalami biasa ya. semakin dalam ya, kita Eh, lihat ya keren. kombinasi top talent ini sangat luar biasa nih dok. Nah, mungkin kalau di sini terkait tentang kepemimpinan dari Dokter Erni begitu ya dok ya. Pastilah banyak di lapangan ya, apalagi sebagai dokter begitu ya dok ya. Banyak keputusan-keputusan yang harus segera Mm, Dokter Erni ambil nih. Nah, mm, bagaimana sebetulnya Dokter Erni dalam decision making-nya ya, dalam pengambilan keputusan di lapangan, pendekatan seperti apa nih yang Dokter Erni mm. lakukan begitu? Karena ini menyangkut halayak ramai begitu ya dok Ya, ya. ya. Lihat situasi juga sih. Jadi saya mungkin tipe yang situasional ya. Ada kalanya saya kalau dalam waktu singkat harus segera gitu. Tapi biasanya sih karena rumah sakit itu kan rush hour ya, jadi harus cepet gitu. Itu karena segera saya harus segera putuskan. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang memang bisa didiskusikan, itu saya biasanya juga meminta pendapat semua. Kita musyawarah, kemudian mufakat, baru kita tentukan apa keputusannya. Tapi kalau memang harus segera diputuskan, saya paling tidak suka bila ada suatu masalah itu berlama-lama, berlarut-larut gitu. Jadi saya harus langsung kalau hari ini bisa selesaikan gitu. Jadi Hmm. apalagi terhadap masyarakat ya harus tindakannya cepat dan tepat gitu. Dan juga saya juga harus selalu juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu.
Jadi kurang lebih ini seperti ini nih ya gitu. Atau karena mungkin sering membaca dan sebagainya, kira-kira nanti yang paling tepat seperti ini. Keputusan cepat itu memang sangat dibutuhkan kalau di rumah sakit. Karena itu tadi menyangkut dengan nyawa ya. Dok, ini nggak ada ininya, bagaimana kayak gitu. Oke, gini gitu. Nah, itu saya belajar dari sering banyak nanya, kemudian saya suka ikut workshop dan sebagainya itu karena tujuannya itu supaya bisa cepat mengambil keputusan dengan tepat, kan berarti harus dengan pengalaman dan sudah mempunyai bahan untuk memutuskan itu gitu. Mungkin itu. Ya, Masya Allah. Jadi sebetulnya yang tadi Dokter Erni sampaikan mengambil keputusan dengan cepat karena menyangkut khalayak ramai juga ya dok ya. Nah Ya. di sini kalau kita lihat dalam pengambilan keputusan sebetulnya Dokter Erni ini ada decisif nih, talented people. Di Ya. mana mengambil keputusan itu ya memang orang-orang yang mengambil keputusan dengan cepat kalau memang harus diselesaikan diselesaikan. Nah nggak bisa tuh tadi berlama-lama oh nunggu besok enggak. Dokter Erni kalau memang itu ya harus selesai hari ini. Nah, Ya. diputuskan hari ini. Tetapi dokter ini menghubungkan nih talented people dengan pengalaman-pengalaman beliau karena dokter ini di sini ada kontekstual. Nah, tadi dengan dengan pengalaman dokter Erni dulu ini ya memimpin di puskesmas juga, kepala puskesmas dan tadi membaca buku dan juga melihat apa sih yang sudah terjadi selama ini itulah yang dimanfaatkan oleh dokter Erni untuk mengambil keputusan yang cepat tadi ya, Dok ya. 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 Dari pengalaman, nah dari pengalaman itu dokter ini memanfaatkan bahwa saya harus mengambil keputusan yang cepat untuk tindakan yang cepat juga. Begitu ya dok ya? Ya, betul, betul. Betul Oke, sekali. ya Masya Allah. Jadi sebetulnya ini kombinasi begitu ya dok ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dari desesifnya, lalu dari kontekstual, dan kalau kita lihat tadi dokter Erni juga menyampaikan terkait ketika mengambil keputusan, dokter Erni juga melihat masukan dari teman-teman begitu. Jadi Hmm. tidak hanya diputuskan sendiri saja, karena Hmm. dokter Erni juga mengkaitkan dan melibatkan orang-orang di sekitarnya. Ya, ya, itu penting. Nah, Ya. ketika beliau bilang tadi penting ya, nah di sini ada kolaboratornya. Jadi sebetulnya itu Iya. berkaitan ketika apa nih secara naluriah tadi secara natural ya, Dokter Erni menyampaikan saya dengan cepat mengambil keputusan. Decisifnya Dokter Erni di sini berjalan didukung ya dengan kontekstual dan kolaborator. Nah, Ya. jadi ini betul-betul sebagai pemimpin yang luar biasa ya, talented people ya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena kalau Nah, sebuah masalah kalau nggak segera diputuskan, itu keputusan itu kita tidak tahu ya, baik atau buruk kita tidak tahu. Tapi yang paling baik adalah memutuskan. Kalau tidak diputuskan itu justru malah jadi efeknya tidak baik. Jadi harus berani gitu memutuskan. Kadang-kadang kita, aduh ini yang mana ya gitu. Harus berani memutuskan. Jadi itulah emang salah satu tugas pemimpin adalah memutuskan, iya, membuat keputusan iya. gitu. Ya, Itu adalah tugas pemimpin yang sangat ini ya, yang sangat harus diperhatikan harus dan juga diputuskan ya. sebagai ya karena menyangkut halayak ramai dan kehidupan banyak orang begitu, Dok. Masya Ya. Allah. Nah, mungkin karena sebetulnya banyak nih, Dok, yang mau saya tanyakan, tapi terkait karena waktu juga nih, Dokter Erni dan di sini juga banyak masukan-masukan nanti kita bacakan ya, Dok ya. Nah, saya akan menanyakan pertanyaan terakhir nih kepada Dokter Erni. Boleh ya, Dok ya? Boleh, boleh. Nah, sebetulnya selama Dokter Erni menjadi dokter begitu ya, Mhm. apa yang paling Dokter Erni rasakan sebagai pencapaian yang paling membanggakan bagi Dokter Erni selama menjadi dokter nih, Dok? Masya Allah. Eh, jadi yang paling membanggakan buat saya itu eh ya alhamdulillah memang banyak prestasi. Tapi yang paling gitu ya, paling paling saya tuh bahagia itu saat pasien-pasien atau mungkin keluarga pasien atau mungkin yang lain tuh tersenyum mereka. Mereka bahagia atau udah sembuh, terus mereka makasih dok, ini timnya dokternya yang di UGD ramah-ramah gitu. Kemudian pelayanan di rawat jalannya itu saya bahagia banget gitu. Saya kayaknya pengen kalau kan 217 orang tuh saya pengen rangkul semuanya gitu. Masya Allah teman-teman terima kasih sudah banyak melayani masyarakat dengan baik. Jadi saat saat masyarakat dan pasien merasa
tertolong dan merasakan manfaat yang kita lakukan itu, saya merasa seolah-olah ridho Allah tuh tercurah ke kita gitu, kita semua. Itu tuh saya merasa itulah prestasi yang terbesar dan membanggakan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, ya Allah teman-teman, mudah-mudahan kita semua berkumpul bersama-sama di jannahnya Allah ya gitu. Amin. Mudah-mudahan setiap hari pekerjaan kita yang kita lakukan di rumah sakit itu diterima oleh Allah dan juga banyak menolong banyak orang gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang paling membahagiakan dan menurut saya itu prestasi yang tertinggi. Sama sebagai seorang eh, ibu rumah tangga, sebagai istri dan juga sebagai anak juga gitu. Saat ibu kita merasakan anak kita ini, oh ya Erni terima kasih kamu sudah jadi anak yang soleh buat ibu gitu. Atau suami saya mengatakan Umi Abi Ridho gitu. Terus atau mungkin anak-anak menyatakan Umi terima kasih masakan Umi enak gitu. Atau apa Umi terima kasih sudah sering. Itu adalah prestasi yang tertinggi menurut saya gitu. Dan prestasi tertinggi itu adalah sukses yang tertinggi itu adalah saat apa yang kita lakukan ini membawa kita kepada jannahnya Allah gitu, ridho Allah. Nah itu menurut saya itu. Dan ternyata saat kita menentukan indikator prestasi kita, sukses itu adalah itu, ternyata kesuksesan-kesuksesan lain pun akan mengikuti yang mungkin mendapatkan apresiasi atau mungkin mendapatkan orientasi fisikal dan sebagainya. Jadi yang nomor satu itu yang harus kita sebagai tolok ukur tertinggi, prestasi tertinggi yang akan kita ambil itu adalah itu. Jadi menurut saya itu membuat semua orang tersenyum, merasakan manfaat kita, dan Allah pun tersenyum kepada kita. Itulah prestasi tertinggi. Masya Mungkin itu. Allah, luar biasa. Terima kasih Dokter Erni. Dimana saya pun melihat tadi jawaban Dokter Erni ya tersenyum ketika melihat eh, pasien itu bisa bahagia begitu ya. Ya, ya, Lalu merasa tertolong dan bermanfaat ya, untuk orang ya, banyak. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, hargai proses rahasia suksesnya itu bagaimana kita bisa ya, bermanfaat, ya, berkontribusi untuk orang banyak begitu ya dok ya. Masya ya. Allah, Masya Allah, Betul. Itulah sukses sesungguhnya itu adalah itu. Bila Allah ridho kepada kita. Itu. Masya Dan Allah. Terima kasih bagaimana? dok. Ya. Ya. Terima kasih Dokter Erni karena waktu juga nih dok sebetulnya banyak nih yang mau kita bincang-bincangkan. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa lebih diskusi lebih dalam lagi ya dok ya. Terima Insya kasih untuk Allah. ilmu dan sharing ya dari Dokter Erni di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat juga untuk khalayak yang menonton pada pagi hari ini baik di Zoom dan juga di live di Amin. Facebook dok. Terima kasih Dokter Erni. Baik Sama-sama. mungkin Terima kasih. terima kasih dok. Baik, mungkin saya kembalikan kepada Mas Zaki. Silakan Mas Zaki. Ya, ya baik. Terima kasih Coach Vina dan Dr. Erni sudah berkenan sharing di sesi pagi hari ini. Kita senang sekali bisa mendengar ceritanya dan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua dan menarik ya dari talent DNA-nya dengan perilaku sehari-harinya dari Dr. Erni yang membuat Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi menjadi lebih sukses, insya Allah. Baik, Coach Vina, saya akan Coach Vina sebelum kita menutup acara, saya mau bertanya dengan Dr. Erni, apa nih manfaat dan dampak positif talent DNA bagi Dr. Erni, apa yang Dr. Erni rasakan? Silakan Dr. Erni. Ya, ini alhamdulillah ya sangat bermanfaat sekali apalagi setelah kita mengetahui bottom five kita ya gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi gitu, mengantisipasi bottom five tadi dan mengoptimalkan tadi yang sifat-sifat yang top talentnya tadi ya 10 tadi. Jadi setelah kita mengetahui, kita jadi tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga kita menjadi manusia pribadi yang insya Allah sukses di mata Allah dan juga di mata masyarakat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dr. Erni. Semoga ceritanya nih menjadi inspirasi bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua ya, Dr. Erni. Amin, amin insya Allah. Terima kasih Amin. juga.
Selanjutnya Coach Vina sebagai closing statement acara pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi? Silakan Coach Ya, Vina. baik, terima kasih Mas Zaki. Masya Allah ya, Talented People di pagi hari ini, di mana setelah diskusi dan sharing ya dari Dokter Erni, sebetulnya banyak manfaat nih yang bisa kita ambil ya dari Talent DNA tadi. Tadi Dokter Erni menyampaikan sebetulnya sebagai pimpinan ya, sebagai direktur di sebuah rumah sakit, sebetulnya ini sangat bermanfaat ketika kita bisa berkolaborasi lagi gini ya dok ya, dengan efektif dengan teman-teman yang ada di rumah sakit, bagaimana nih untuk mencapai performa yang lebih baik dengan memanfaatkan talent DNA kita. Nah, sebetulnya tadi Dokter Erni memanfaatkan nih apa yang menjadi top talent saya dan apa yang bisa dilengkapi oleh teman-teman yang ada di rumah sakit, begitu ya, Dok Oh ya? iya, kebetulan di rumah sakit semua sudah ikut talent DNA ya, jadi semuanya. Masya Jadi saya Allah. juga, jadi 217 orang itu sudah, jadi saya juga memudahkan saya untuk memapping juga. Jadi the right man in the right place gitu, jadi bisa pas gitu, memaksimalkan. Masya Allah. Jadi sebetulnya Dokter Eris sudah bisa melihat nih keunikan Iya, masing-masing dari setiap iya, pegawai iya, seperti apa. Nah, ini sangat membantu ya dok ya iya, untuk bagaimana bekerja lebih efektif ketika di lapangan, lalu bagaimana berkolaborasi lebih harmonis begitu ya dok ya. iya, Masya Allah. mm-mm. Ternyata semua sudah mengikuti tren DNA nih, talented Iya, people. alhamdulillah. Masya Allah. Baik, untuk detail kita melihat manfaat talent DNA ini baik dari individu, terkait tentang dari pasangan dan juga tadi dari organisasi, boleh nih kita menonton video manfaat dari talent DNA dari Bapak Ari Ginanjar Agustia. Boleh kita tonton Ada bersama? 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Iya. Talented people, di mana dari video tadi kita bisa melihat sebetulnya bagaimana manfaat talent DNA, baik itu untuk diri kita sendiri sebagai individu, kita bisa lebih memahami diri, melihat keunikan kita, apa yang bisa kita maksimalkan di dalam keluarga, begitu ya, dari pasangan, lalu terkait tentang hubungan orang tua dengan anak, kakak, dan adik, sebetulnya kita dapat melihat nih, meningkatkan harmonisasi di dalam keluarga. Dan pastinya tadi, di organisasi. Kalau kita lihat tadi ya, Dokter Erni semuanya, semua pegawai Dokter Erni jumlahnya 217 sudah mengikuti tren DNA. Dan Dokter Erni sebagai pimpinan dengan mudah begitu ya, melakukan kolaborasi tanpa friksi lagi. Nah, Masya Allah. Mungkin sedikit ya dok ya, saya bacakan di sini ada beberapa yang disampaikan ya oleh talented people yang ada di sini di dalam chat ya. Dari Pak Haryo Pugu, Dokter Erni baru saja mendapatkan penghargaan. Tiada hari tanpa prestasi untuk beliau dan tim sejak masih menjadi Kepala Puskesmas di Kabupaten Bekasi. Congrats, Dok. Alhamdulillah. Lalu, Terima Bu kasih. Dining, Masya Allah, Tabarakallah, Coach Dr. Erni, sukses maju. Coach Dr. Erni beserta jajaran hadir dan alumni program ISQ Eksekutif. Ya, Dari alhamdulillah. Pak Erni ya, di sini sukses Coach Dr. Erni. Jadi coach juga nih, Dr. Erni ini coach juga loh, talented people. Masya Alhamdulillah. Allah. Penjelasan Alhamdulillah. Dr. Erni sangat jelas dan clear karena ada artikulatif dan direktif. Dari Pak Beni,
Amazing, Dokter Erni. Dari Bu Hesti, Dokter Erni sangat tegas dan direktif sehingga membawa rumah sakit yang dipimpinnya sukses. Lalu Amin. dari Zulfan, Pak Zulfan Hasan, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Sukses selalu Dokter Erni, Jazakallah khairan, wa barakallah fiq. Lalu dari Pak Dharma, Yuda, I wanna give testimony for Dokter Erni. Saya THL di PKK Kabupaten Bekasi, beliau sangat mampu memotivasi, bekerja pun sangat detail, bekerja dengan hati. I respectful for you, Dok. Dari Bu Hesti, Masya Allah, Dokter Erni very deep. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, Masya Allah, mantap Dokter Erni. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Terima kasih Dokter Erni untuk sharing di pagi hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan dapat kita bermanfaat ya untuk orang banyak dan memberikan Amin, kebaikan lagi untuk orang banyak pastinya. amin, Terima amin. kasih Allah. Dokter Terima Erni. kasih banyak, Mbak Vina, Mas Zaki, dan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Dok. Nah, Baik, terima ya, kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Zaki. ya, terima kasih Coach atas sharing manfaat talent DNA yang sangat luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir acara kita akan pandu bagaimana caranya Bapak Ibu bisa memiliki hasil talent DNA. Baik, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang bisa merasakan manfaat dari sesi pagi hari ini? Silakan ketik saya pada kolom chat. Silakan, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Benar-benar sangat bermanfaat sekali ya pada pagi hari ini kisah inspiratif dari Dokter Erni. Baik, Bapak Ibu, saya juga ingin mengabarkan siapa nih yang ingin mendapatkan kabar gembira nih, ketik saya di kolom chat. Silakan. Baik, baik, terima kasih. Saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi top 10 talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, dapat melakukan top up special price senilai Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Lexus Talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial Rp500.000 plus gratis training Talent DNA Mastery Online via Zoom. Dan ada lagi nih yang spesial bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak putra putri yang sekolah SMP, SMA ataupun yang sudah menjadi mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir, kami menawarkan special price yaitu di harga Rp750.000. Sudah termasuk free training talent DNA Mastery for Year secara online. Caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda atau bisa menunggu sampai di akhir acara. Kami akan mencoba pandu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan hasil talent DNA. Bapak Ibu yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA, yaitu tes Talent DNA Top 5 hanya dengan Rp99.000. Bisa hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Talent DNA kepada Anda untuk bisa mengetahui bagaimana caranya atau bisa menunggu sampai sesi akhir karena kami akan mencoba pandu Bapak Ibu untuk mendapatkan hasil Talent DNA. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Clinic karena kuota terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA ini atau menghubungi di nomor 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA Clinic yang rutin diselenggarakan pada setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30.
Dan kami juga punya kabar gembira bagi para remaja, masih ada kesempatan saat ini untuk bergabung pada program perdana kami, yaitu kelas sefrekuensi. Program ini kami selenggarakan pada hari Sabtu 16 Desember pukul 8 sampai jam 12. Hanya dengan investasi Rp99.000 yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya Anda akan memperoleh 5 report talent DNA dan free seminar. Program ini bertujuan agar para remaja lebih memahami diri mereka serta talenta yang mereka miliki, agar tidak salah nih ambil jurusan prodinya, sehingga diharapkan para remaja memiliki rasa optimis dan semangat dalam mencapai goals-nya. Bagi yang ingin mendaftar, silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan DNA kepada Anda, atau Bapak Ibu yang mempunyai anak yang ingin didaftarkan supaya anaknya tidak salah mengambil jurusan prodinya, silakan daftar di program ini. Baik, informasi selanjutnya bahwa hari ini akan diadakan kembali webinar Talent DNA Special Edition yang dilaksanakan pada hari ini pada pukul 10 hingga jam 11.30 bersama Talent DNA Fasilitator yaitu Coach Desi, dengan bintang tamunya adalah Ibu Dewi Ojan dengan tema evaluasi pengalaman untuk talenta yang optimal. Silakan Bapak Ibu, informasi ini juga bisa disebarkan kepada rekan, kerabat, atau keluarga semuanya. Bapak Ibu, waktunya untuk saya mengumumkan giveaway untuk 1 orang pemenang free One Life Tools Talent DNA. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Bapak Dharma Yuda. Silakan Bapak Dharma Yuda sebagai pemenang untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan One Life Tools Talent DNA senilai Rp165.000. Selamat kepada Bapak Dharma Yuda. Silakan memberikan nomor WhatsApp-nya ke saya melalui chat ya, Pak Dharma Yuda, melalui private chat aja. Baik, selamat sekali lagi untuk Pak Dharma Yuda. Talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom ini. Dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya sebagai berikut ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki talent DNA dan ingin memiliki hasil talent DNA-nya, disimak video berikut ini. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine.
Baik Bapak Ibu, itu tadi tutorial cara untuk mendapatkan talent DNA. Silakan kunjungi www.talentdna.id, kemudian Bapak Ibu tinggal memilih tipe asesmen apa yang akan diambil. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tuliskan di kolom chat atau bisa open mic. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta.